Silakan Pak Ketua, dimulai saja Pak Ketua. Baik, selamat malam teman-teman semua yang sudah tergabung di dalam Zoom meeting malam hari ini. Tentunya malam hari ini adalah malam yang pertama kita akan mengadakan rapat perdana. Sebelumnya saya menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Baik, kita akan memulai rapat kita di malam hari ini dan akan dirangkaikan dengan beberapa arahan-arahan yang disampaikan oleh Pak Ketum, Bapak Insinyur Erwahyu Haryadi, dan biar pertemuan kita malam hari ini boleh ada manfaat, boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang hadir di malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai percakapan kita, rapat malam hari ini, kita akan berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya, doa selesai. Baik, saya serahkan kepada uh, Pak Ketum. Apakah ada moderator, ada pemandu acara atau Langsung aja Ketua. ya? Baik, kita langsung aja. Karena kita semua baru di dalam organisasi ini, gerbang wirausaha, tentunya saya juga belum bisa banyak bercakap-cakap tentang gerbang wirausaha. Namun lebih daripada itu saya serahkan kepada Pak Ketum Insinyur Erwahyu Haryadi untuk dapat memandu atau memimpin kegiatan rapat malam hari ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Ketua DPW Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan jajaran anggota di Sulawesi Utara yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di gerakan pengembangan wirausaha Pagi Nusantara yang kita singkat Gerbang Wirausaha. Jadi malam ini merupakan malam perdana untuk Sulawesi Utara. Kita melakukan perkenalan, ya, sosialisasi atas keberadaan organisasi eh, perkumpulan gerakan pengembangan wirausaha Pagi Nusantara ini. Jadi biar lebih singkat kita sebut perkumpulan Gerbang Wirausaha. Nah, organisasi ini kita dirikan tentunya dengan tujuan khusus ya. Tujuan khususnya adalah bagaimana membantu penciptaan wirausaha muda, wirausaha baru. Itu tujuan khususnya. Namun juga sekaligus wadah berhimpun juga bagi pelaku-pelaku usaha, ya. Pelaku usaha ini untuk segala bidang tentunya, jadi nggak terbatas pada bidang tertentu, ya. Jadi kita membuka peluang sinergi kolaborasi untuk segala bidang usaha. Sebelumnya kita sempat mungkin dari kita sempat tatap muka, mungkin sempat juga bersilaturahmi via online mungkin ya di wadah yang sebelumnya. Kebetulan memang betul saya juga adalah sekjen di HP3KI ya. Dan juga sebelumnya mungkin sebelum bergabung dengan HP3KI rekan-rekan mungkin sebagian besar adalah juga terlibat di Gerakan Pagi Nusantara GPN ketika masa
Pilpres yang lalu, ya, di mana saya di GPN itu adalah saya sebagai ketua harian. Sebenarnya ketua dari secara legalitas ya saya sebagai ketua dari Gerakan Pagi Nusantara. Nah, tentunya eh, tadi saya sudah minta Pak Julius untuk share profil singkat kita. Nah, jadi saya nggak akan apa istilahnya membuka slide satu persatu ya. Saya mungkin akan skip beberapa hal. Jadi ini latar belakang kenapa kita hadir ya. Jadi ini terkait dengan masa depan kewirausahaan di Indonesia, ya terkait dengan digitalisasi, terus isu sustainability, terus isu kolaborasi gitu ya. Terus tentunya ada tantangan-tantangan ya terkait dengan pengembangan wirausaha ini. Ya mungkin terkait dengan akses modal, juga terkait dengan regulasi, dan juga terkait dengan persaingan. Itu tantangan pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Nah, di sini tentunya pemerintah punya peran ya untuk mendukung pertumbuhan wirausaha melalui mungkin program pelatihan, terus bantuan permodalan, dan juga membangun infrastruktur untuk terjadinya eh, apa ya support terhadap usaha-usaha yang dibangun oleh eh, pihak-pihak yang ingin membangun usaha. Nah, kita ini hadir dengan tujuan pertama ya kita ingin membantu ya, misalnya membangun jejaring ya, networking, membantu wirausaha bertemu dan berbagi pengalaman, terus menciptakan peluang-peluang kolaborasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, kita ingin memberikan pendampingan ya bagi wirausaha melalui kita punya program yang nanti kita sebut inkubator. Terus tentunya juga kita hadir untuk menyiapkan atau menyediakan platform bagi teman-teman untuk bisa saling mendukung dan memperluas jaringan bisnisnya. Nah, sekarang kita masuk ke lebih spesifik, apa itu sebagai gerbang wirausaha. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa gerbang wirausaha ini ya nama singkat dari perkumpulan kita. Ini perkumpulan ini kita dirikan sebenarnya tahun lalu ya, di bulan November. Namun pengesahannya baru kita dapatkan 30 Januari 2025 kemarin. Karena ada proses di Kumham, di Kementerian Hukum yang cukup lama terkait dengan sistem mereka, sehingga kita agak terhambat ketika itu untuk proses pendirian. Nah, visi dari organisasi ini adalah menjadi wadah berhimpun calon wirausaha dan wirausaha. Jadi yang belum mempunyai usaha tapi punya keinginan untuk membangun wirausaha usaha boleh bergabung ya. Jadi tidak hanya wirausaha. Jadi kita juga di sini anggota-anggota dari beberapa data yang masuk saya lihat sebagian belum mempunyai usaha, tapi tidak apa. Kita terbuka bagi teman-teman yang tentunya yang punya interest ya, punya concern dengan kegiatan usaha. Jadi jadi kita visi kita menjadi wadah berhimpunnya calon wirausaha dan wirausaha untuk kemajuan dan kesejahteraan. Selanjutnya misi ada 5. Ya pertama memperluas akses jejaring dan pemerataan untuk wirausaha. Kedua meningkatkan daya saing wirausaha ya berbasis kompetensi untuk menghadapi era globalisasi. Terus ketiga meningkatkan kualifikasi kompetensi wirausaha yang relevan sesuai kebutuhan pasar. Yang keempat mewujudkan peningkatan mutu dan keahlian wirausaha. Yang kelima mewujudkan perlindungan kesejahteraan dan penghargaan bagi anggota gerbang wirausaha dan para mitra. Itu terkait dengan gerbang wirausaha. Jadi, nah, flashback sejarahnya seperti apa? Kenapa kita mendirikan GWPN ini atau gerbang wirausaha ini? Ya, cikal bakalnya ini dimulai dari tahun 2011 ya, ketika mungkin teman-teman sudah mengenal apa itu AP3KI di 2011, terus 2022 kemarin gitu, penataan ulang, rebound, dan di 2023 kemarin berdiri terkait dengan ketika ada proses pilpres ya untuk 2024. Jadi ketika itu kita mendukung pasangan nomor 2 ya. Nah di 2024 ini kami beberapa dari pendiri GPN ya yang terlibat aktif di GPN ingin lebih spesifik bagaimana membangun kontribusi. Karena ketika kita
mendirikan GPN itu kan gerakan terkait dengan eh, Pilpres waktu itu. Tapi setelah Pilpres selesai apa kelanjutan organisasi itu? Nah, kelanjutannya di sini. Kami yang tertarik atau yang punya concern dengan pengembangan kewirausahaan mendirikan yang kita beri nama GPWPN ini ya, Gerbang Wirausaha Pagi Nusantara ini. Jadi ini sekilas flashback. Jadi Gerakan Pagi Nusantara kita waktu itu menjadi bagian dari relawan pemenangan pasangan Prabowo Gibran ya. Nah, ini skill tiga ya, saya bertiga inilah yang awalnya menginisiasi. Kebetulan kita bertiga ini aktif di GPN, di DPP GPN ya. Saya Wahyu Aryadi, terus ada tadi brother saya Luther Syihotang, dan ada Agus Daryanto sebagai ketua DPW Jawa Barat ketika itu di GPN. Ini legalitas kita, jadi alhamdulillah kita sudah punya legalitas perkumpulan, dan ini akan kita lengkapi dengan legalitas yang lain nanti, termasuk eh, apa namanya NIB, NPWP dan seterusnya. Nah, program dan layanan apa program dan layanan yang diberikan di gerbang wirausaha ini? Nah, pertama tadi yang saya sebut di awal kita pelatihan. Jadi bagaimana kita mengadakan program-program pelatihan kewirausahaan ya khususnya di kampus, pesantren. Terus yang kedua, inkubator wirausaha. Nah, apa konkret dari kegiatan inkubator wirausaha ini? Kita ingin memberikan pendampingan sebenarnya, pendampingan ketika teman-teman mendirikan suatu usaha, membangun sebuah usaha, ya. Terus sinergi dan kolaborasi, ya, para wirausaha. Ini program dan layanannya. Nah, agenda dalam waktu jangka pendek dan menengah ya, kita tentunya pertama kita sosialisasi keberadaan dari organisasi ini. Terus kedua kita segera melengkapi kepengurusan DPP. Jadi saat ini kepengurusan DPP terus kita kembangkan. Terus yang ketiga kita pembentukan pengemurusan di beberapa wilayah ya sebagai pilot project sebagai percontohan. Nah, salah satunya yang saya mendapat antusias cukup cepat adalah Sulut. Saya apresiasi kepada teman-teman Sulut yang bersemangat untuk melalui Ketua Julius menghimpun untuk segera terbentuk DPW di Sulawesi Utara. Selain itu juga kita menginisiasi saat ini prosesnya pembentukan DPW Sumsel dan Jawa Barat. Dan harapannya nanti di seluruh provinsi. Jadi tahap awal ini di 1 tahun 2 tahun ke depan kita fokus membangun DPW provinsi. Namun ketika di satu wilayah sampai DPD pun sudah siap SDM-nya, ya kita sangat senang hati kalau misalnya teman-teman bisa membentuk kepengurusan sampai di level DPD. Tadi saya dengar ada dari Bitung mungkin ya, terus ada dari Minahasa mungkin, dan seterusnya. Nah, yang keempat kita menduplikasi kepengurusan ya, untuk didirikan di wilayah yang lain. Nah, target kita adalah di tahap kelima, kita melakukan deklarasi nasional yang kami targetkan pada bulan Agustus nanti kita akan mencoba melakukan deklarasi nasional atas keberadaan organisasi ini. Nah, ini struktur secara di tingkat pusat ya. Ini kita punya struktur badan pembina, terus saya sebagai ketua umum, sekjennya Agus Daryanto, bendara ada Ardian Armi, dan ada 8 wakil ketua umum ya, dengan berbagai bidang, di antaranya organisasi dan keanggotaan, seperti WKU satunya, WKU 2, diklat dan sertifikasi, terus WKU 3 ada inkubator bisnis, WKU 4 kerjasama antar lembaga, WKU 5 kemitraan luar negeri, dan WKU 6 kegiatan usaha dan amal, WKU 7 ekosistem dan digital platform, dan WKU 8 adalah humas dan publikasi ya. Ini struktur di tingkat DPP. Nah, struktur ini yang kita harapkan bisa di-copy ya, diadopsi oleh rekan-rekan di DPW sampai DPD ya. Mungkin yang berbeda yang tidak ada mungkin kemitraan luar negeri karena kemitraan luar negeri nanti mungkin melalui DPP ya inisiasinya. Tapi selain WKU 5 ini bisa diaplikasikan di DPW dan DPD. Oke.
Di tingkat pusat kita pembina kita ini eh, Legend TNI Purnawirawan AM Putranto, beliau sekarang sebagai Kepala Staf Presiden, dan ada Ahmad Rida Sabana, beliau adalah utusan khusus Presiden bidang UMKM ya. Nah, di Dewan Penasehat kita ada Dr. Eman Suryaman, ada Guntur Subagja Mahardika, ini sebelumnya adalah staf khusus di Wapres ya, zamannya Pak Ma'ruf Amin. Terus ada Muhammad Jumadi, beliau mantan wakil wali kota Tegal. Terus ada eh, Muhammad Sidik Tomsio, ini mantan ketua umum di organisasi Generasi Digital. Oke, terkait dengan tingkatan struktur ya, tingkatan struktur ya seperti saya sebut tadi bahwa kita DPP, terus ada di bawahnya tingkatan berikutnya adalah Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, itu ada di tingkat provinsi. Nah, untuk di tingkat kabupaten kota kita menyebutnya Dewan Pimpinan Daerah ya. Nah, terus berikutnya kalau misalnya kita bisa kembangkan sampai tingkat kecamatan, tapi ini tidak menjadi target kita. Kita di periode pertama kepengurusan ini, saya berharap kita cukup membangun sampai Dewan Pimpinan Daerah itu aja sudah luar biasa ya. Nah, ini adapun ekosistem dan dukungan ya yang kita coba rumuskan. Kita akan fokus di 3 kementerian ya. Jadi yang pertama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, terus ada Kementerian Naker, terus Kementerian UMKM dan dengan BNSP ya. Nah, ini yang kita karena ini terkait dengan program dan layanan yang kita akan berikan. Jadi adalah pelatihan, sertifikasi, pendampingan usaha. Ya, kita berharap nanti organisasi ini juga bisa bekerja sama dengan perbankan. Nah, ini kurang lebih concern kita di sini. Nah, kami eh, sudah saat ini menjajaki proses ada program unggulan kita ya, focusing organisasi ini adalah terkait dengan ekosistem wirausaha yang dibangun melalui proses pekerja migran ya. Jadi kita punya tagline pergi migran pulang juragan. Ini seperti apa? Karena kan ketika kita apa istilahnya berusaha membangun wirausaha, menciptakan wirausaha, selalu yang menjadi kendala adalah modal, ya kan? Nah, makanya kita mencoba eh, roadmap ya atau jalur eh, membangun wirausaha ini dimulai dari misalkan ini ada dari hasil dari kampus perguruan tinggi, pesantren atau masyarakat. Jadi mereka bekerja dulu di luar negeri, ya. Jadi bekerja di luar negeri, terus mereka ada dana dipakai untuk membangun usaha. Jadi kurang lebih ini seperti ini ekosistemnya ya. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita. Nah, ketika kita melaksanakan ini sebagai organisasi, kita ada di 2 posisi. Yang pertama, ketika pekerja migran belum bekerja, ya, belum berangkat. Di situ kita memberikan pelatihan, ya, kita terlibat memberikan pelatihan dan motivasi kewirausahaan. Nah, setelah mereka kembali, kita akan istilahnya mereka membuat usaha, kita mendampingi mereka membuat usaha. Nah, proses pendampingan ini sebenarnya tidak dilakukan ketika PMI itu kembali ke Indonesia saja, tetapi kita berharap ya ini seperti skema yang kita sampaikan di sini. Jadi katakan eh, ini hasil diskusi saya dengan teman-teman di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Jadi saat ini kementerian ini concern untuk bagaimana pekerja migran itu dibekali ya kompetensi yang sesuai dengan job order ya. Karena banyak ya kita ketahuin ya, kadang-kadang pekerja migran ini belum punya skill tapi dipaksakan berangkat atau mereka punya kompetensi yang tidak cocok dengan yang diminta oleh negara tujuan. Nah, makanya ini kita lagi coba rumuskan. Jadi kerja migran yang dikirim nanti adalah yang sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan job ordernya. Nah, ketika mereka sudah dilatih, diberikan sertifikat kompetensi, nah ketika mereka sudah ditempatkan, nah ini ada modal usaha ya, modal usaha hasil dari kerja mereka disisihkan. Nah, ketika mereka masih bekerja, dana yang dikirim, ini rintisan usahanya bisa sudah dimulai. Jadi ketika pekerja migran ini pulang ke Indonesia, selesai kontraknya di luar negeri,
usahanya sudah jalan. Jadi bukan ketika mereka pulang baru kita arahkan untuk jadi pengusaha. Nah, disinilah fungsi GPN gerbang usaha. Jadi ketika di awal memberikan pelatihan, yang ketika pekerja migran ini berada di luar negeri, kita mendampingi usaha yang dibangun, ya nanti entah keluarganya, istrinya atau suaminya atau anaknya. Jadi ini yang kita bina untuk running usahanya. Nah, terus ketika wirausahanya pulang, nah mereka sudah memiliki usaha. Itu gambarannya ya. Nah, atas apa yang kita lakukan seperti jasa layanan ini apa? Ya tentunya kan ada semacam bukan apa ya, ada fee ya atau pendampingan ketika pelatihan atau ketika kita melatih usaha itu ada pendampingannya, ada fee-nya nanti. Itu yang kita rumuskan ya. Nah, jadi sekilas itu yang ingin saya share. Selebihnya saya ingin berdiskusi ya mungkin kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian kira-kira seperti apa. Tapi kurang lebih fokus organisasi ini nanti akan seperti itu. Jadi ya harapan kita ya teman-teman nanti tertarik untuk membangun usahanya ya tentunya kita sebagai organisasi ya kita yang bergabung tentunya harus harus apa ya istilahnya ya nantinya pada akhirnya memiliki usaha itu goalsnya ya poinnya adalah bagaimana kita ada di organisasi ini bisa maju ya maju dalam taraf hidup kita masing-masing dan kita uh, mendapat kesejahteraan itu goal dari organisasi ini. Mungkin sekilas itu yang saya sampaikan, mungkin saya buka untuk kita bisa berdiskusi saja, Ketua. Silahkan saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketum. Sangat jelas ya. Jadi teman-teman yang gabung di gerbang wirausaha ini tentunya pendahuluan saja kita sudah bisa lihat bahwa ini kesempatan besar untuk kita sama-sama bekerja sama, bergandeng tangan untuk mengangkat gerbang wirausaha yang ada yang hadir di bakalnya nanti di Sulawesi Utara. Baik, teman-teman, kemarin ketika saya berdiskusi di dalam grup, tentunya banyak pertanyaan, tetapi saya belum bisa menjawab secara lugas karena saya juga sendiri masih baru juga di dalam organisasi ini. Nah, oleh sebab itu silakan kepada teman-teman semua untuk bertanya, jangan malu-malu. Aduh, tidak enak atau bagaimana? Nggak apa-apa. Pak Ketumnya nak mau usir petorang kalau orang bertanya. Begitu. Jadi dipersilakan kepada teman-teman semua untuk bertanya. Silakan. Sebenarnya ya izin ya Pak Ketua, Pak Julius dan yang kami hormati Pak Ketum ya Pak Wahyudi, sekaligus para pendiri ya ada Pak Luther Sihotang dan Pak Agus Daryanto. Salam kenal Bapak, Bapak-bapak dan semua yang tergabung pada malam hari ini. Ya, memang kami basicnya orang kesehatan ya, tapi lewat organisasi ini kami sangat sangat apresiasi ya karena dari gerbang GPWPN, jadi gerbang pengembangan wirausaha pagi Nusantara. Ya, ini suatu organisasi yang baru ternyata ya, kita bersyukur karena kita boleh bergabung di sini sambil mengenal ya. Ini bukan pertanyaan, masih memberikan respons atas kesempatan ya karena kami walaupun dari basic ya melihat ada beberapa teman bergabung ya dari basic kesehatan, tapi sesungguhnya ada usaha-usaha kami adalah salah satu membina kecil-kecilan ya, ada beberapa usaha-usaha kecil di era sekarang yang untuk perkembangan. Jadi mau ikut kemajuan ya, ikut kemajuan dari ada yang ada di sini. Bagaimana kita mengikuti program-program digitalisasi, sustainable, kelangsungan, bagaimana bermitra antara swasta dan pemerintah dan berkolaborasi itu ya. Nah, tadi dikatakan akses modal, yaitu ada beberapa bagai-bagai bentuk ya. Jadi kami ingin sekali di bidang pelatihan ya kewirausahaan atau apapun itu ya yang dalam program dan layanan yang ada.
Mungkin dari teman-teman atau saudara-saudari yang sudah ada usaha-usaha besar, apa usaha ya, menengah-menengah saja mungkin ada pertanyaan terkait apapun itu, apakah dari program dan layanan, agenda organisasi, kami mendukung saja Pak. Kami mendukung, nanti akan lihat perkembangan karena kami baru pertama kali juga tersosialisasi usaha-usaha seperti ini ya, membina usaha-usaha kecil yang ada di sekeliling kami, di lingkungan kami. Ya, terima kasih Pak. Belum memberikan pertanyaan Pak Ketua, hanya memberikan respon saja yang positif dan kami bersyukur ada bersama-sama di dalam GPWPN ini. Yang dari kita lihat ya dari HP3KI, HP3KI Reborn, bahkan GPN, Gerakan Pagi dan GWPN yang ada. Mungkin seperti itu ya dari tahun-tahun berjalan yang kami catat dan memperhatikan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Ketua. Belum pertanyaan, mungkin lain ya sambil saudara-saudari yang lain sekaligus berkenalan, sekaligus mungkin ada pertanyaan lebih detail. Kami baru mengenal dulu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Oh Dokter. ya, kenalkan saya Loisa, Ibu Ya, Loisa Dokter ya. Loisa. Tadi sudah ada nama. Ya, Ya, terima dari kasih Manado Dokter. Pak. Siap, Terima siap, kasih. Dokter Loisa. Ya. Jadi intinya begini, ya kita di sini bersama-sama ya istilahnya, ya kita tahu bahwa kita hidup itu akan berarti kalau kita bermanfaat ya, bagi sesama gitu ya. Ya tentu kita berharap melalui gerakan ini ya kita ingin membantu ya. Satu sisi ya saat ini ya, mungkin lagi rame nih ya ketika pemerintah melakukan efisiensi ya. Banyak anggaran-anggaran pemerintah yang dipotong. Nah, jadi di sisi lain kita tahu bahwa eh, kita perlu bantuan dari pemerintah sebenarnya. Tapi dalam posisi tantangan seperti inilah harusnya kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, jadi contoh seperti ini, kita tahu pemerintah kesulitan mungkin ya, atau banyak lapangan pekerjaan yang mungkin perusahaan yang tutup atau katakan eh, investornya nggak lanjut di Indonesia karena berbagai kondisi. Akhirnya solusi bekerja di luar negeri itu bagaimanapun menjadi sesuatu yang ya mau nggak mau harus dilaksanakan. Nah, tapi ketika teman-teman ini bekerja di luar negeri, ya kita berharap ketika mereka kembali, mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, lapangan usaha. Ya, nah ini saya sharing. Kami di tim di DPP saat ini ada keinginan kita target untuk membuat buku, ya, membuat buku terkait dengan 80 tahun kemerdekaan Indonesia yang kita akan launching nanti berbarengan dengan launching organisasi. Kita akan membuat buku 80 pekerja migran sukses menjadi pengusaha, menjadi wirausaha. Kita lagi buku, lagi kita data nih. Harapan kita apa? Ini akan menginspirasi ya, menginspirasi orang-orang untuk membuka usaha. Ini tim lagi merumuskan, ya kita lagi merumuskan untuk membuat buku ini, yang harapannya nanti buku ini nanti bisa di launching. Ya kita nggak tahu nanti pejabat mana yang bisa berkenan hadir untuk melaunching buku ini, sekaligus kita sebagai perkenalan kita ke masyarakat. Nah itu, jadi, nah terkait kesehatan ya Dokter Loisa, kebetulan kemarin ini ada Pak Doni ya. Pak Doni ini beliau ini penggiat. Beliau ini dulu mantan PMI juga. PMI di Jepang. Jadi ini kebetulan tadi udah cerita 7 tahun dia di Manado ternyata. Saya baru tahu kalau beliau pernah di Manado. Nah, Pak Doni ini dulu pernah jadi pekerja migran di Jepang. Kalau nggak salah 8 tahun ya, Om Doni ya. Om Doni monitor gak ya? 14 tahun Om. Berapa? 14 tahun sampai sekarang 20 tahun lebih Om. Ah, udah 20 tahun. Jadi beliau ini memang stay. Ya, saya juga kaget ketika beliau cerita ternyata ini orang Indonesia tapi punya hak penguasaan hutan di Jepang. Punya berapa ribu hektar, berapa hektar Om Doni di Jepang? Di Jepang kita 500 hektar Om. Kalau di Nah, Mamuju 1.000. nah, ini contoh konkret
Om Doni ini, Pak Doni ini adalah pekerja migran yang sukses membangun usaha tidak hanya di Indonesia tapi membangun usaha di Jepang juga. Nah, beliau saat ini juga punya organisasi ini terkait kesehatan ya. Kemarin saya kebetulan diminta hadir di acara. Beliau punya ada namanya Perkumpulan Asisten Keperawatan Indonesia, PASKI. Nah, di PASKI ini beliau sekarang arahkan ini kan teman-teman adik-adik yang dari SMK ya, lulusan keperawatan ini di Indonesia mereka susah cari pekerjaan juga saat ini. Nah, ini diarahkan, dididik untuk menjadi caregiver di Jepang. Nah, ketika mengirim jadi caregiver di Jepang, ada fee berapa tuh Om Doni setiap yang dikirim itu? Ya lumayan Om. Nanti kita bicarakan Om. Nah, ada fee yang intinya itu bisa didapat oleh kita yang membantu ya mendidik ya satu sisi ya. Tapi poinnya di situ kita membantu orang untuk bekerja keluar, tapi juga kita yang melakukan pelatihan, kita akan mendapatkan ada gain nanti di situ. Nah, network-network sudah kita buka ya. Ini Om Doni ini tidak hanya di Jepang, tapi juga insya Allah ada di Kanada, Australia yang siap. Nah, ini kita perlu nih orang-orang terlibat dalam satu ekosistem kita nanti. Ya, kita tinggal rumuskan ya Om Doni ya nanti seperti apa peran-peran teman-teman. Ayo kita bersama kerjakan gitu kan. Ini banyaklah istilahnya yang kita akan lakukan. Yang penting gini, semangatnya adalah kita di sini sinergi dan kolaborasi. Nah, teman-teman dengan apa ya? Dengan potensi yang dimiliki di daerah masing-masing, nah kita coba arahkan gitu kan. Peluang yang ada di luar seperti apa? Nah, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin Om Doni ada yang mau ditambahkan? Mungkin kalau ada yang kurang dari penyampaian saya Om Doni Siap untuk Om. teman-teman. Siap Om, kita izin menambahkan lagi. Jadi memang di Indonesia lagi pengangguran jumlah tahun ini hampir 24 juta Om Ketum. Jadi kesempatan kita untuk meraih peluang kerja di luar negeri. Contohnya untuk Slovakia aja kemarin kita dapat order sekitar 800 pekerja untuk di sana. Nah, itu kesempatan juga belum buka lagi di Kanada, nanti di Brunei, di Dubai, apalagi di bidang kesehatan paling banyak sekali itu permintaan di dunia sampai tahun 2035 kurang lebih 2 juta tenaga kesehatan tuh Om Jen. Bisa kita kerjakan Om Ketum. Mungkin segitu infonya. Jadi kita juga sekarang di organisasi juga sudah ada cabang di Jerman, di Jepang, di Korea Selatan, di Kanada, sama di Dubai ya Om ya. Satu sudah ada. Ya. Mungkin begitu Om informasinya. Ya, ya. Nanti ini informasi awal ya kepada teman-teman sekalian. Kita lagi di DPP, kita akan coba rumuskan nanti semacam apa istilahnya skema atau kebutuhannya seperti apa dan peran apa yang teman-teman bisa ambil di daerah masing-masing ya. Tentunya dengan mempertimbangkan tadi ya potensi yang ada di daerah dan istilahnya apa aja nih SDM yang bisa dilatih. Ya, kemarin saya sempat mendengar kan misalnya Pak Ketua Julius sedang menyiapkan untuk misalnya opportunity bekerja di Amerika misalnya ya, di kapal pesiar ataupun yang job daratnya. Ya nggak apa-apa. Nah, tapi kita juga lagi bukakan juga peluang-peluang yang lain gitu ya. Yang jelas di sini kita niatkan dulu bersama-sama. Saya tidak over promise, saya menjanjikan bahwa apa ini dan akan dapat apa kita gitu ya. Tapi marilah kita bergerak bersama, ikuti dengan yang seperti yang kita rumuskan nanti. Ya pastinya kita akan mendapatkan gain ya manfaat ekonomi dari semua apa yang kita lakukan nanti. Tapi saya berharap itu jangan dijadikan tujuan utama ya atau tujuan satu-satunya. Tapi yang penting kita di sini sama-sama ayo bergerak, mari kita berbuat, apalagi di kondisi yang saat ini ya. Misalnya banyak keterbatasan-keterbatasan yang ada di negara ini gitu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada tanggapan lain, silakan. Izin Ketum. Ya, silakan. Ya, saya Jelly Walansendo dari Manado. Kebetulan diajak bergabung sama Pak Ketua Sulut Julius. Ya, latar belakang saya akademisi, tapi saya juga punya bisnis yang dimulai tahun lalu, berkaitan juga ada kesehatan dan pariwisata ya, tourismpreneur. Nah, saya sangat apresiasi ini ternyata dari
lintas kementerian ya. Kalau saya lihat tadi ada 4 unsur di dalamnya. Kemudian memang kalau biasanya organisasi itu di Sulawesi Utara kalau sudah ada izin-izinnya bisa melapor ke Kesbangpol supaya juga bisa didapatkan karena saya kebetulan juga ketua Indonesia Homestay Association. Kemarin kami dari pemerintah telah membantu kami walaupun dana sedikit tapi kami memberikan pelatihan untuk masyarakat. Nah, ini juga di organisasi ini saya pikir kita bisa juga mengajukan seperti itu walaupun tujuannya, visi misinya mungkin saya belum terlalu paham benar tetapi belajar sambil mengalami saja. Itu saja perkenalan saya Pak Ketum. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam Bu Yeli Walsendo. Jadi ya terima kasih tadi masukannya. Memang harapan saya seperti itu. Jadi kita nanti ketua segera menata kepengurusan di Sulawesi Utara gitu ya, DPW-nya diadopsi aja struktur yang ada di DPP. Nah, saya ingin gini, mungkin kita nggak usah terlalu seremonial dengan harus ada pelantikan pengukuhan sehingga yang memerlukan biaya nggak bergerak kalau belum dikukuhkan. Nah, mungkin susun kepengurusnya kita terbitkan SK. Nanti ketika kita punya kemampuan untuk kita bisa apa namanya melakukan kegiatan di site ya kita lakukan gitu ya. Jadi karena ini kita organisasi baru, jadi saya nggak mau terlalu istilahnya membebani teman-teman. Jadi teman-teman, ayo apa yang bisa dilakukan dengan segala kondisi yang ada, ya nanti harapannya tentunya kalau kita memang bisa, kenapa enggak kita melakukan sekaligus perkenalan organisasi dengan pejabat-pejabat yang ada di daerah ya. Tapi jika itu belum, yang penting teman-teman cepat melakukan action. Ya kita ingin 1000 langkah itu dimulai dari langkah pertama. Ya kita lakukan aja langkah pertama yang ada. Tanpa harus kita terpaku dengan segala bentuk-bentuk seremonial yang membebani teman-teman gitu ya. Jadi itu mungkin harapan kita ya nanti setelah struktur kepengurusan kita bentuk, terus kita terbitkan SK, silakan nanti Ketua Julius merapat ke tadi apa Kesbangpol gitu ya supaya organisasi kita terdata sehingga kalau ada program-program yang ada di daerah kita bisa dilibatkan kita diajak akan diundang gitu akan diikutkan. Nah kita juga kan berharap nanti saya ingin ketua dan jajaran melakukan audiensi dengan pejabat-pejabat di daerah apa yang bisa kita lakukan karena ketika kemarin saya sempat lihat kan ada beberapa program ya yang dilakukan ketika di HP3K itu menurut saya bagus yang kemarin ditanam di mana? Di Minahasa atau di mana kemarin ya? Iya, Nah, di Minahasa. di Bitung. Minahasa. Ya, nah seperti itu kan bagus gitu ya. Jadi menurut saya itu yang kita olah nanti. Nah ini kan Om Doni kebetulan di organisasi ini kan di bagian kerjasama luar negeri ya. Dan nanti Om Doni nanti akan membantu memasarkan apa yang dimiliki oleh teman-teman di Manado, di Sulawesi Utara untuk ditawarkan ke luar gitu kan. Atau sebaliknya, ada peluang apa di Sulawesi Utara yang kita bisa datangkan atau carikan mungkin investornya atau apanya gitu ya untuk usaha kegiatan usaha. Mungkin itu. Ini kebetulan ada Bro Luther, ada mau nambahkan, Bro? Silakan Pak Luther. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya begini ya, Pak Ketua kita ini orang yang orientasinya adalah business oriented. Jadi bukan serta-merta hanya kalau selama ini beliau ini lebih berperan ke politik, tapi kalau sekali ini tidak, artinya beliau mau bahwa ayo semua sektor itu kalau masih bisa kita kelola dengan baik dan menghasilkan, ayo sama-sama gitu loh. Nah, kebetulan memang karena ini cikal bakal tadi dari adalah Gerakan Pan Nusantara, saya sebagai sekjennya, jadi saya tahu banget bahwa niat tulusnya Pak Ketua ini buat membangun kita semua, terutama apa yang bisa disinergikan dengan government. Itu sebenarnya tujuan beliau supaya teman-teman di daerah itu ada kebermanfaatan gitu loh. Artinya bisa ikut menikmati lah proses pembangunan ini.
Nah, tugasnya DPP mungkin dalam hal ini Pak Ketua nanti akan mencoba menjembatani kita dengan pemerintah pusat dengan link-link beliau di beberapa kementerian. Nanti juga ke depannya selain kerjasama dengan kementerian, mungkin kita akan kerjasama dengan NGO ya Pak Ketua ya. Nah ini yang mungkin mau kita ke depan arahnya. Nah harapan saya Bapak Ibu sekalian, ayo kita semangat serius untuk apa namanya ikut mengembangkan pergerakan ini, perkumpulan ini supaya apa? Supaya ada gaungnya lah. Jadi yang jangan hanya sekedar politik selesai, akhirnya tidak ada manfaatnya. Seperti yang mungkin teman-teman merasakan selama berjuang kemarin memenangkan 02 kan gitu kan. Nah sekarang kita mau coba, ayo kita sama-sama usahalah bagaimana bisa ada manfaatnya lah. Mungkin itu dari saya untuk saat ini Pak Ketua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di Manado dan seluruh Indonesia bisa sama-sama merasa memiliki lah untuk mengembangkan kita punya organisasi. Mungkin itu dari saya Pak Ketua, Pak Julius, Pak Ketua, Pak Aryadi. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bro Luther. Jadi betul ya. Jadi ketika tahun 2023-2024 kemarin masa-masa politik. Nah, saat ini kan masa-masa kita apa ya, berkaryanya. Berkaryanya seperti apa? Nah, baju GPN yang sudah kita punya sebelumnya itu, ya mohon maaf di situ kan formatnya kita legalitasnya yayasan ya. Jadinya yayasan itu kurang kurang pas ya ketika kita nanti kesannya kita minta-minta dana gitu ya. Nah, tapi kita di sini membuat perkumpulan ini kita konsepnya sinergi dan kolaborasi. Kita punya program apa? Nah, kita libatkan pemerintah nih kita punya usulan seperti ini, kita running seperti apa gitu ya. Nah, jadi harapannya begitu. Nah, kenapa saya membentuk organisasi ini masih mengkaitkan dengan Pagi Nusantara? Ya karena bagaimanapun kemarin teman-teman udah berkeringat ya di banyak daerah teman-teman GPN berkeringat. Nah, returnnya apa dari keringat-keringat kemarin? Nah, harapan kita di baju baru inilah kita bisa konkret mengajukan sesuatu. Ini kita minta disupport oleh pemerintah gitu ya. Ini kita punya kegiatan, nilai ekonomisnya seperti ini. Nah, tolong dibantu. Ya, bantu itu tidak harus mata-mata uang. Mungkin akses, ya, misalnya ke perbankan, mungkin ya untuk permodalan teman-teman, atau kemudahan-kemudahan. Fasilitas apa kemudahan yang bisa diberikan? Ya, kalau mungkin relawan yang besar-besar, ya tentunya banyak jumlah relawan ketika pemenangan kemarin. Mungkin yang keluar modalnya paling banyak sekarang sudah dapat jatah inilah itulah mungkin ya komisaris jadi menteri atau apalah kalau kita GPN kan kita tahu diri lah kita waktu itu ya mungkin keringat kita berkeringat tapi juga tidak sebanyak yang sekarang sudah mendapat ya kita marilah kita ya jabatan itu terbatas di pemerintahan nah mungkin kita lebih baik sekarang kita berkarya karyanya apa nah salah satu program yang kemarin diskusi kecil saya dengan beberapa teman di Jakarta, kewirausahaan itu luas, ya samudra luas. Mana yang kita mau tekunin? So, hampir semua institusi juga menjalankan kewirausahaan. Nah, yang saya lihat, makanya saya tertarik, saya ingin kita spesifik, kita fokus bagaimana kewirausahaan yang dimulai dari mereka bekerja dulu di luar negeri. Kita bantu mereka kerja di luar negeri, dia dapatkan dana dari luar negeri, kita bikin bantu usahanya di Indonesia running, gitu loh. Seperti itu. Jadi supaya cerita bahwa ketika membangun usaha, saya nggak punya modal, saya nggak punya. Tapi kan situ kan punya skill, punya kemampuan. Nah, skill kemampuan ini yang kita coba olah dari teman-teman. Ya sudah, silakan teman-teman kerja dulu. Selama mereka bekerja, bikin usaha, dijalankan oleh orang-orang terdekatnya, kita dampingi. Ya. Nah, kenapa saya penting untuk membangun organisasinya? Saya nggak mau organisasi kita nih organisasi yang zonk ya, istilahnya ketika ditanya anggotanya mana, kita nggak punya database. Makanya kemarin saya selalu wanti-wanti dan saya apresiasi ke teman-teman Sulut. Langsung, ini Sulut saya lihat paling banyak datanya yang sudah masuk. Saya apresiasi, terima kasih buat teman-teman Sulut yang sudah, apa istilahnya, luar biasa mengisi data. Karena penting, kita organisasi tanpa data, ya orang kan bilang, ini anggotanya mana? Anggotanya jin, tidak terdata gitu ya. Orangnya nggak wujud misalnya.
ghost gitu. Nah, kita nggak mau punya ghost member gitu kan. Kita ingin anggotanya real, ada orangnya. Ayo, terus apa nih orang-orang ini concern masing-masing apa? Apa nih yang bisa di, di apa ya, saya dikapitalisasi atau istilahnya dioptimalkan dari anggota-anggota ini gitu kan? Punya apa gitu kan? Jadi belum punya usaha ya nggak apa-apa, ayo gabung sama-sama kita. Kita belajar dulu, kita mendengarkan terus apa? Nanti apa nih bisa dirunning kan? Oke, mungkin yang lain? Baik, silakan yang lain yang masih mau bertanya. Jadi sebelum bertanya sedikit eh, poin yang sudah disampaikan oleh Pak Ketum tadi bahwa untuk langkah awal jangan dulu bertanya apa yang kita mau dapat. Nah, itu yang paling penting. Dalam organisasi kan kebanyakan itu karena motivasinya sudah salah, sehingga ya jadi capek sendiri. Jadi mari kita kumpul potensi-potensi kita untuk kita mari kita memberi memberi semangat kepada teman-teman yang lain, terutama kepada ketua umum kita, karena mereka pemegang kebijakan yang dari pusat. Tentunya yang kita harapkan tentunya sama semua. Tetapi bukan itu dulu yang harus kita yang menjadi poin, yaitu kita kerjasama dulu. Kita bersinergi bersama-sama untuk mengangkat gerbang wirausaha yang dimotori oleh ketua umum kita, Pak Erwahyu Haryadi bersama Pak Luther Siotang dan kawan-kawan. Ini ada Ibu Egi juga saya lihat ada di sini. Jadi itu yang poin yang paling pertama kita membangun fondasi daripada organisasi ini, bahwa ya kita kerjasama dulu, kita tunjukkan dulu dedikasi kita mau bersama-sama untuk mengangkat gerbang wirausaha. Ya mungkin itu, silakan teman-teman yang lain, pasti masih banyak pertanyaan, silakan. Ibu Sri dari baru gabung ini dari Bolaang Mongondo Selatan, Bolsel. Ada Ibu Sri dari Bolsel? Silakan Ibu Sri dari Bolsel. Halo, Ibu Sri? Ada Ibu Sri? Oh iya, ini ada. Silakan. Ya, selamat malam Pak Ketua, juga Pak Ketum. Malam. Silakan Bu. Iya, Pak Ketua, salam juga Pak Ketum dari Bolsel. Ya bersyukur sekali sih karena di organisasi ini kita bisa sama-sama bersyukur juga kepada Pak Ketua Sulut, Pak Julius, sudah mengajak kami, terutama kami dari Bolsel itu, keterlibatan organisasi itu masih, ya dikatakanlah masih kurang. Karena jelaskan dari tiap kabupatennya itu, sistem yang ada itu pasti berbeda, Pak Ketua. Nah, jadi di sini saya ambil pernyataan dari Pak Ketum tadi bahwa ya janganlah dulu kita ke pelantikannya, seremoninya itu jangan terlalu kita kepikiran dulu ke situ, yang utamanya adalah struktur dulu, kemudian kita punya SK. Namun di sini untuk di daerah kami ini, sistem itu yang ingin saya paparkan, bahwa ada satu kesulitan ketika ada organisasi baru masuk di kabupaten kami yang selama ini kami pantau, itu agak susah sih mendapatkan respon dari pemerintah ketika tidak ada bentuk pelantikan lah seperti itu. Nah, makanya dari itu kita sih berusaha supaya ketika organisasi ini kita kembangkan di daerah kami di Bolaang Mongondo Selatan, kita minimal sih bisa ngomong ke publik, ke pemerintah, bahwa kita benar-benar ini organisasi yang siap bermitra dengan pemerintah dan membutuhkan tunjangan ataupun satu support dari pemerintah kabupaten. Karena jujur saja Pak, sistem di kami itu agak sulit sih saya menggambarkan, tetapi kurangnya respon untuk organisasi-organisasi. Makanya memang itulah sih, kami masih sangat membutuhkan sekali pendampingan utamanya dari provinsi supaya bisa artinya bisa lah menjalin komunikasi yang lebih baik
pemerintah kabupaten kami. Supaya sebentar nanti kami yang ada di DPD bisa juga menjalankan ini dengan baik. Dari pemerintah mempunyai support kepada kami menerima organisasi ini sebagai mitra dari pemerintah. Ya mungkin hanya seperti itu dulu gambaran dari saya, Pak Ketua. Nanti akan berlanjut sebentar nanti ketika ada hal-hal juga yang perlu mungkin kami tanya ataupun mungkin kami usulkan. Sebentar dulu sebagai perkenalan dari kami dari Bolsel, Pak Ketua dan Pak Ketum. Terima kasih. Oke. Baik, terima Oke. kasih. Silakan Bu Pak Sri ya? Ketum. Bu Sri tadi ya. Sri dari Belangundo Selatan, Pak Ketum. Dari Bolsel. Oke, terima kasih Bu. Ya betul Bu, memang ya betul seperti Ibu sampaikan beberapa daerah mungkin di beberapa tempat mungkin nggak sama ya case-nya. Cuma intinya kalau memang itu harus dilakukan ya kita lakukan. Kita harus mengerti situasi masing-masing daerah ya, cara-cara masing-masing daerah. Jadi makanya kita nggak bisa menyamaratakan. Tapi maksud saya poinnya adalah bahwa jika itu tidak diperlukan, ya tidak usah kita lakukan gitu. Saya tidak yang istilahnya apa ya, saya ingin memaksakan yang akhirnya menjadi beban buat teman-teman. Tapi kalau itu cara yang memang harus dilakukan supaya kita dikenal, ya kita harus lakukan gitu loh. Dengan gimana caranya ya kita pikirkan ya. Memang ya mungkin kita buat pelatihan konkret untuk masyarakat, terus nanti apa namanya pelatihan itu kita minta buka oleh pejabat sekaligus kita peresmian atau pelantikan kepengurusan, nah bisa seperti itu atau program-program apalah yang kita bisa mengundang gitu ya istilahnya, tapi harus ada kegiatan nyata ya, action yang kira-kira yang kita bisa lakukan di daerah yang memang dirasakan manfaatnya buat masyarakat gitu kan. Ya, nanti coba kita pikirkan dengan segala keterbatasan yang ada, karena ya seperti saya tahu sekarang ini concern pemerintah ya, terutama di Jakarta, di beberapa daerah yang saya dengar juga, mereka sudah mulai mengkat, misalnya melakukan efisiensi sehingga mengurangi budget-budget untuk yang sifatnya seremonial gitu kan. Jadi mereka mengarahnya ke sana. Tapi ya kita lihatlah secara umum seperti apa pergerakan atau nanti ke depannya seperti apa. Tapi ya poinnya saya adalah ya sekali lagi betul yang tadi disampaikan oleh Ketua Julius bahwa ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, terus ya kita coba jalin kemitraan, kita perkenalkan dulu. Ya memang ini effort kita ya untuk karena sebagai organisasi baru, tapi organisasi ini baru betul. Tapi ya beberapa teman-teman yang ada bergabung ini bukan orang baru. Contoh tadi Pak Doni yang dari Tulung Agung ya. Beliau ini udah pemain lama gitu, baik dari sebelum beliau berwirausaha sebagai pekerja di luar, bahkan sekarang punya usaha, banyak usaha di Jakarta, apa di Indonesia. Ini orang-orang yang sudah memulai usaha. Kemarin saya sempat berkunjung ke Tulungagung ya di Jawa Timur, di daerah beliau itu. Nah, ada beberapa pekerja migran di sana yang sudah selesai bekerja di luar dari Malaysia, mereka pulang ke daerah, mereka membuat usaha budidaya ikan air tawar, ya kan? Nah, di situ udah dibangun sistem. Jadi ketika mereka bangun, mereka cuma cukup beli tanah, istilahnya kan, bikin kolam, benih ikannya ada yang supply. Ketika udah dibesar, apa istilahnya pakan ikannya sudah ada yang bantu juga. Ketika setelah layak jual, sudah ada yang nampung. Nah, itu udah menjadi satu ekosistem gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan kita mungkin bisa di apa misalnya copy paste atau diimplementasikan di daerah-daerah lain yang mungkin karakter daerahnya memungkinkan. Nah, contoh-contoh seperti itu yang kita lagi coba dokumentasikan ya. Jadi ini sukses-sukses stories yang terkait dengan kewirausahaan yang kita lagi coba dokumentasikan supaya itu menjadi inspirasi, jadi contoh ya. Jadi nanti jadi template kita harapannya buat teman-teman ketika ingin melakukan usaha. Ya, memang kalau saya baca beberapa cerita PMI itu tidak semuanya itu seperti apa misalnya textbook yang mudah diimplementasikan. Ya tidak, karena ada beberapa kadang-kadang ya memang jatuh bangun juga. Ketika kita melihat orang lain sukses jualan bakso misalnya, belum tentu kita membuka usaha bakso dengan duit apa modal yang ada kita bisa sukses seperti orang itu. Memang ada cerita istilahnya semua ada
rezeki masing-masing ya, istilahnya ada ya nggak apa-apa, tapi minimal kita dengan mempelajari orang, mencontoh cara orang, kita tidak perlu jatuh bangun terlalu banyak gitu ya. Istilahnya kalau jatuh itu jangan berkali-kali. Kita bisa belajar sisa sukses dari orang-orang itu. Gimana? Ketika dia jatuh, apa penyebab dia jatuh? Ya kan? Jadi ketika dia jatuh, oh penyebabnya ini ya. Kita nggak harus mengalami jatuh seperti orang itu. Nah inilah wadah ini kita bentuk ya. Eh, ini beberapa banyak peluang. Ya lagi-lagi ini kita perlu perlu jalani dulu proses-prosesnya. Cuma ya pada kesempatan ini kan saya ingin ya terima kasih ini untuk kesempatan kita berbicara ya, kita berdiskusi. Jadi setidaknya rekan-rekan tahu apa visi misi dari organisasi ini. Apa bedanya organisasi ini dibanding organisasi-organisasi lain? Ya kita di sini organisasi yang fokus untuk mengembangkan kewirausahaan. Ya, kewirausahaan ini kita kembangkan dari mana? Ya kalau kita mulai dengan skema mereka kita ajak bekerja dulu di luar negeri, kita salurkan bekerja di luar negeri dulu. Ketika dia punya modal, modal itulah dipakai untuk usaha, ya kan? Tapi ketika ada orang, saya ingin buka usaha, tapi saya nggak mau kerja dulu ke luar negeri, ya nggak apa-apa, kita bantu juga, karena goalsnya adalah menjadi wirausaha. Nah, cuma kita punya roadmap, punya program yang tadi. Ya ketika mereka nggak punya ini, nggak punya ini, ya sudah, coba aja dulu kerja ke luar negeri, ya kan? Tapi kalau misalnya, oh saya nggak mau kerja di luar negeri, saya punya modal kok, saya mau langsung aja, mau jadi wirausaha, bisa nggak dibantu? Ya dibantu. Kita tetap akan bantu, gitu. Kita akan coba dampingi juga, gitu kan? Mungkin itu. Eh, mungkin ada yang lain? Ya, terima kasih Pak Ketua. Rupanya ini yang urgennya ini kalau saya mau amati ini sepertinya untuk pekerja migran ya. Betul. Nah, jadi teman-teman yang punya keluarga, yang punya saudara yang berminat untuk mau diajak untuk masuk di dalam calon pekerja migran, kita sudah bisa sharing. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bitung ini ketua dari Bitung, mereka juga lagi semangat ini, Pak Ketua. Mereka lagi semangat untuk menyalurkan tenaga kerja keluar. Gitu. Jadi kemarin kan infonya baru yang ke Turki. Tetapi dengan informasi-informasi baru ini, sepertinya ada juga jaringan ke tempat lain. Seperti mungkin ke Jepang, ke Amerika, Dubai, dan yang lain-lain. Nah, mungkin itu nanti kami akan minta daftarnya negara-negara yang yang sudah siap untuk mau disalurkan supaya kita tinggal tawarkan kepada masyarakat. Nah, gitu. Terutama di wilayah Bitung hampir tiap hari mereka telepon saya untuk tanya itu, Pak Ketua bagaimana DP harga ini? Jadi mereka sudah bersemangat mau berangkatkan calon-calon migran ini, tetapi harganya saya bilang tunggu dulu. Saya juga nggak tahu berapa ini harganya. Nah, jadi ini kesempatan malam hari ini, Ibu Ketua Bitung, Ketua DPD Bitung, silakan untuk bertanya. Ini pemerhati koperasi juga Pak, hebat ini Ibu ini. Silakan. Suaranya Bu, suara. Dia punya buku enggak masuk baik itu dia punya headsetnya itu. Coba di Nah, itu sudah keluar suara itu. Jaringan lagi tidak baik lagi Bitung. Iya, sudah. Suaranya udah keluar. Iya. Udah keluar. Saya enggak pakai headset ya. Iya. Begini. Iya. Salam jumpa, salam kenal semua. Mohon maaf tadi saya kameranya dimatiin.
Saya baru pulang dari Manado untuk belanja kemeja anggota HP3KI. Karena besok akan diresmikan sekretariat kami. Jadi saya tadi ambil waktu untuk makan sedikit. Sudah selesai makan, menyambung apa yang disampaikan oleh ketua. Memang Kota Bitung sudah sekitar 3 bulan saya sementara memperkenalkan HP3KI lewat program penyaluran tenaga kerja migran. Tapi sampai hari ini saya yang tidak bisa saya jawab adalah uang pendaftarannya berapa. Jadi banyak yang kepingin untuk ke luar negeri. Tetapi saya tidak berani kasih tahu ke Turki berapa pendaftarannya, ongkos pelatihan selama berapa bulan, kemudian Jepang, Amerika, itu juga saya belum tahu. Jadi maksud saya, berikanlah berapa biaya-biaya untuk ke Jepang, ke Turki, ke Kanada, kemudian prosesnya berapa bulan, supaya ketika pun kami mulai merekrut, ketika mereka bertanya kami mampu menjawab, menandakan bahwa benar-benar HP3KI untuk penyaluran tenaga kerja itu legal. Tetapi kalau saya tidak bisa jawab, saya harus telepon lagi ke ketua. Ketua ini bagaimana? Sepertinya saya tidak menguasai bidang ini. Begitu. Untuk menguasai kan saya harus belajar. Nah, platformnya itu belum saya temukan sampai hari ini. Kalau itu saya sudah temukan, 25 sampai 50 bisa dicapai untuk Kota Bitung. Dan kalaupun itu terjadi, Kota Bitung akan minta pelatihannya ada di Kota Bitung. Karena kami juga sudah bicara dengan bagian, ada orang-orang yang di Bitung yang pernah bekerja di BLK. Jadi kami akan kerjasama pakai BLK-nya, dan mantan kepala BLK, dia sempat bilang, harusnya tidak sampai 6 bulan. Kalau memang dipekerjakan seumpama di kapal, ditanyalah spesifikasi pekerjaannya apa, kemudian ditekan jangan sampai 6 bulan. Kalau orang ini sudah mengerti tentang mesin, ini kan tinggal dilatih bahasanya. Seperti itu. Kalau di perhotelan, tentunya kan yang dilatih bahasa, kemudian kita bisa join dengan hotel-hotel yang ada untuk tempat pelatihan. Seperti itu. Jadi tidak harus 6 bulan, kita lihat seumpama anak-anak SMK untuk dipekerjakan di kapal pesiar. Kalau dia khusus masuk ke restoran, anak-anak ini kan sudah bisa masak-masak. Tinggal dilatih bagaimana komunikasi, bahasa apa yang dipakai. Jadi tidak harus sampai 6 bulan. Seperti itu. Jadi kita akan mencari anak-anak SMK yang sudah lulus beberapa tahun, yang belum bekerja. Kemudian mungkin ada juga yang sudah pernah ke Jepang dan waktu berangkat itu ilegal dan sudah kembali, kita kan bisa ambil lagi. Bahasanya sudah tahu, tinggal dilatih lagi untuk masuk pelatihan, diberangkatkan, sudah tidak 6 bulan lagi. Begitu. Jadi yang saya mau, kita harus ada daftar. Daftar harganya berapa untuk ongkos pembiayaan pelatihan. Seperti itu. Dan potongan-potongan ketika dia diberangkatkan, dibiayai kan, kita harus biayai lebih dulu. Dan kalaupun dia 1 tahun, berapa bulan dicicil utangnya waktu dia berangkat. Itu harus jelas. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Mariam dari Bitung. Ya. Jadi pertama klarifikasinya begini Bu Mariam. Saya nggak paham dengan yang sudah ditawarkan oleh HP3KI ya, karena saya nggak terlibat untuk kegiatan yang di HP3KI terkait dengan pekerja migran. Nah, jadi sekarang ini malam ini kita bicaranya di bendera yang berbeda nih, bukan dalam frame HP3KI,
tapi di frame gerbang wirausaha. Nah, untuk di gerbang wirausaha ini, di organisasi gerbang wirausaha ini, terkait dengan program pekerja migran ini, nah, nanti kita coba jawab ya, misalnya concern Bu Mariam ya, terkait dengan bagaimana mekanisme pengiriman pekerja migran baik ke Jepang atau ke tempat-tempat lain ya, Turki dan sebagainya gitu ya. Terkait tadi dengan pelatihan, berapa lama pelatihan yang diperlukan untuk mungkin peningkatan skill, baik skill teknis. Kalau dia udah punya skill teknis, mungkin skill bahasanya, berapa lama dia skill bahasanya, ya, dan berapa biayanya. Kalau itu ditalangi dulu, kira-kira, nah ditalangi itu kira-kira untuk mengembalikan dana talangan itu berapa lama. Nah, itu nanti saya coba rumuskan. Dan kebetulan ini sebenarnya kalau Om Doni ini sudah banyak, udah lama. Nanti kita perlu, memang kita belum masuk terlalu jauh ke teknis nih Bu Anda Mariam. Ini tapi concern Ibu kita udah tangkap. Ya semoga aja ya istilahnya apa ya, yang sudah mungkin yang lama mungkin di sebelumnya itu nanti kita bisa bisa jawab di tempat kita gitu ya, di organisasi yang saat ini kita coba presentasikan atau kita sosialisasikan ini Bu. Tapi saya melihat ya antusias yang baik dari Bitung, istilahnya untuk program ini, ya semoga aja nanti kita bisa menjawab semua itu secepatnya Bu Mariam, terkait dengan tadi beberapa hal yang Ibu tanyakan. Mungkin itu Bu Mariam. baik, terima kasih. Ya. Om Doni masih monitor nggak Om Doni? Om Doni? Masih Om. Om tadi Om terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Mariam, kira-kira apa yang kita bisa segera follow up nanti untuk membantu potensi yang ada di Bitung terkait dengan pekerja migran yang ingin kerja keluar ini, Om Doni? Siap Om. Itu harga sudah ada sih Om. Cuma kan kita ini berbicara organisasi kan Om ya. Nanti ada item-item atau pendanaan yang bagaimana seperti apa itu nanti akan kita sampaikan setelah kita berembuk dulu kayaknya Om. Ya. Karena Ya, nanti berhubung pendanaannya talangankan dan sebagainya ya, ada pihak kedua yang kita libatkan sebagai pendanaannya, nanti itu yang pembicaraannya di situ Om. Kalau harga Ya. pastinya sudah keluar sih, harga kan sama dia. Ya. Ya, Siap, ini Om. kan tadi kan ya kalau yang di HP3KI ini kan baju yang kita saat ini nggak terlibat ya, kita nggak tahu seperti apa yang disampaikan oleh Iya, mereka Om. ya. Nah, tapi di skema kita nanti ya coba kita segera jawab, kira-kira ini mungkin bisa jadi alternatif buat Bu Mariam. Jadi mungkin tidak melalui HP3KI tapi melalui organisasi kita untuk penyaluran tadi yang orang-orang yang tadi sudah bisa didapat lah ya. Termasuk kemungkinan ya, saya pikir mungkin aja kalau dilakukan di Bitung ya Om Doni ya, kalau jumlahnya memang memadai ya. Siap Om, bisa dihitung Om. Cuma nanti yang bagi terima job, peraturan pemerintah harus ke pusat kita, di center kita Om. Mm-mm. Jadi pelatihannya bisa di mana saja, tapi ketika dia sudah wawancara lulus, dia wajib ke pusat pelatihannya Om. Hmm. Jadi setelah dia Hanya terima untuk lulus, pelatihannya nggak boleh di Bitung, harus di tempat kami Om, seperti itu. untuk apanya? Pelatihannya, pelatihan akhir Om, setelah dia terima wawancara, dia harus ke tempat kami. Oh, Karena ada ya, pelatihan lanjutan, apalagi bahasa dan adab-adab untuk kerja di masing-masing negara akan berbeda peraturannya, itu nanti akan kita latih di sini Om. oke. Ya nanti kita rumuskan aja Om Doni terkait ini, kita perlu bahas spesifik ya. Ini kan kita baru perkenalan awal, jadi tidak semuanya kita bisa jawab malam ini semua, tapi setidaknya ini perkenalan awal. Ya kita berharap nanti kita bisa berlanjut ya, istilahnya bisa kita segera implementasikan harapan-harapan teman-teman atau istilahnya bisa segera konkret ya kegiatannya gitu Om Doni ya. Siap Om. Itu sebetulnya kalau udah ada spesifikasinya kita juga udah bisa langsung wawancara per kutang kok Om. Oke. Siap. Ya nanti mungkin bisa dibantu gini Om Doni, kira-kira opportunity yang ada melalui DMI aja dulu saat ini sebagai mitra dari gerbang wirausaha gitu ya. Kira-kira apa opportunity yang ada, seperti apa kebutuhannya. Nah nanti bisa di-share ke teman-teman gitu Om Doni lewat channel kita gitu Om Doni. Siap Om. Siap Om Ketum. Oke. Nanti Mungkin gitu Bu Mariam. Ya, Ya, mungkin siap. gitu ya Bu Mariam sementara ya. Ya, Oke, Saya yang lain nambahin Ketua. ya silakan. Jadi kalau seumpamanya bukan hanya perwakilan saja ya,
kebetulan kita juga kan ada link juga untuk aviasi ya. Kalau memang sekiranya ada juga yang berminat untuk bekerja di dunia penerbangan dalam hal ini aviation security di bandara, security bandara namanya, mungkin biar umumnya, mungkin bisa juga kita bicarakan lagi di pertemuan berikutnya. Tapi setidaknya ada gambaran bahwa kita juga punya link ke sana untuk menyalurkan teman-teman atau adik-adik kita yang tamatan SMK sederajat untuk menjadi security bandara. Itu nanti masalah biayanya mungkin nanti kita bahas di kemudian hari. Supaya sekedar info. Ya. Di kemudian hari mungkin teman-teman di daerah kalau pemain ada ya pengen ikut atau pengen bekerja di bandara mungkin ada peluangnya. Mungkin itu aja dari saya nambahin Ketua. Makasih. Ya. Oke, Pak Ketum masih ada waktu? Ya, silakan. Oke, silakan Ibu Dokter Rina Widayati, silakan Ibu Dokter. Ibu Dokter Rina, silakan, ada yang mau ditanya? Oke. Ibu Olga Ukus. Ibu Olga, Pak Ferdinand, Ketua Minahasa Utara, Ketua Minut, Pak Ferdinand. Silakan Pak Ferdinand. Ketua Talaut, Sangir Talaut, Pak Reski. Silakan Pak Reski, ada yang mau ditanya? Pak Reski, dengar? Ketua Talaut. Ya, selamat malam Pak Ketum, Ya, Pak Ketua. silakan. Selamat malam untuk semua. Mohon maaf Pak, saya terlambat, jadi untuk sementara saya menyimak dulu Pak. Oke. Ya, Iya. oke. Ibu Dokter Luisa masih tadi pengantar, sekarang ada pertanyaan? Ibu Dokter Luisa. Ya, terima kasih Pak Ketua. Masih karena masih sementara menyimak karena ini sekarang kan di GPWPN ya. Jadi terkait dengan bentuk-bentuk usaha dari program dan layanan. Saya masih menyimak ya untuk kita boleh implementasi atau apa yang kita boleh lakukan di Provinsi Sulawesi Utara. Tentu bercakap dengan diskusi atau berkolaborasi dengan pemerintah, tapi internal dulu dengan pemimpin Pak Ketua ya, dengan teman-teman yang ada di DPW Sulawesi Utara. Terima kasih Pak Ketua. Ya, makasih Bu. Oke, mungkin menambahkan Ketua. Jadi ini tadi yang belum ada di slide kita. Jadi setelah organisasi ini kita berdiri, ini kan kita lagi proses juga untuk segera membuat LSP ya, LSP kewirausahaan. Jadi kita lagi coba rumuskan LSP kewirausahaan yang tujuannya adalah nanti ketika ada program-program yang bekerja dengan pemerintah, kita sudah punya tenaga-tenaga yang sudah tersertifikasi, gitu kan, terutama untuk pendampingan usaha, ya. Jadi berbagai skema kita coba rumuskan, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah mungkin dalam waktu dekat mungkin bisa diadakan pelatihan-pelatihan apa dulu mungkin Ketua. Jadi misalnya event kita mengadakan pelatihan metodologi untuk instruktur gitu. Jadi instruktur nanti yang nanti katakan apa istilahnya akan membuat pelatihan itu sudah tersertifikasi semua gitu ya. Nah, mungkin nanti gerbang wirausaha mungkin dengan organisasi instruktur bisa kerjasama ini Ketua. Jadi kita rumuskan, mungkin cepat aja dulu itu sebagai langkah awal supaya kita ada kegiatan yang kita bisa real ya kita lakukan di Manado mungkin Ketua. Ya. Baik.
nanti dikomunikasikan dengan teman-teman. Kan ini memang sudah beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan. Tinggal kita ini tinggal mencari waktu karena pemerintah di Sulawesi Utara ini kan masa peralihan. Jadi kami seperti tanggung mau berdiskusi dengan pemerintah yang lama. Jadi mungkin kalau tidak salah akhir bulan ini sudah ada pelantikan. Maka dari itu kita akan mendahului dulu ke pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten. Begitu. Mungkin itu, Ketua. Ya, jadi kita sekarang ini sebagai informasi kan saya dengan teman-teman yang bergerak di berkecimpung ya, ini mungkin cocok dengan ibu-ibu ya, dengan organisasi tata kecantikan. Nah, mungkin nanti kita bisa create nanti program apa yang misalnya bisa untuk meningkatkan peluang ya teman-teman untuk membuat usaha yang mudah dimulai, misalnya membuat salon, membuat apa istilahnya bisnis rias pengantin. Nah, nanti itu mungkin paket-paket kewirausahaan yang kita bisa create nanti. Ya, semoga aja nih organisasi yang lagi kita rumuskan, kebetulan ini menjadi mitra kita juga untuk organisasi kumpulan tata kecantikan ini. Nah, ini real juga yang bisa dilakukan nanti. Istilahnya usaha-usaha apapun lah ya, istilahnya yang tanpa harus punya modal besar gitu bisa segera dijadikan. Apalagi kita tahu Manado kan kebutuhan mungkin banyak itu konsumen yang butuh rias kan untuk berbagai kegiatan kan. Nah, itu kan peluang juga gitu kan meningkatkan skill gitu kan. Begitu Ketua. Ya, oke, baik. Ibu Yeni masih mau tambah? Ibu Yeni Walansendo. Iya, terima kasih. Pak Ketua, memang saya ada bisnis di bidang beauty and spa ya, kecantikan. Kebetulan saya juga ada sertifikat kompetensi dan di bidang yang sama itu. Jadi selain akademisi saya juga asesor dan auditor. Jadi mungkin bisa kolaborasi tadi seperti yang Ketua Ketum sampaikan, ada kolaborasi dan sinergi. Nah, tempat saya di Walesari Mata itu juga dipakai untuk pelatihan. Kemarin dari BNSP sudah kerjasama dengan saya dan mungkin kalau saya sudah ada di organisasi ini ya mungkin bisa saya tawarkan tempat saya baik yang di Manado maupun yang di Bitung. Demikian Ketum, terima kasih. Oke, Bu Yeli, terima kasih ya. Jadi ini mungkin ya pertemuan awal kita, nanti semoga sambil berjalan, sambil berproses akan terbuka peluang-peluang lain ya, yang intinya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ya tentunya bermanfaat buat diri kita yang tergabung di organisasi ini dan juga bagi harapan kita bermanfaat buat masyarakat ya, bisa memberikan manfaat banyak ke masyarakat. Itu mungkin Ketua untuk diskusi kita malam ini. Ya, saya berharap nanti kita ada waktu kita bisa buat diskusi lanjutan. Follow up-nya, pesan saya yaitu saja selamat bergabung di organisasi ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari organisasi ini pada akhirnya nanti. Demikian, saya akhiri. Mungkin selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Ya, coba semua keluar dulu wajahnya, mau difoto bersama. Coba keluar dulu wajahnya. Kita mau screenshot dulu. Yang lain coba kasih keluar dulu wajahnya. Ya, mau di screenshot ya. Pak Ketum boleh keluarkan wajahnya dulu Pak Ketum. Pak Agung. Bukan Yudhistira. keluarkan, tampakkan. Nampakkan Ketua, wajahnya. izin, tampakkan Ya, wajahnya, bukan nampakkan keluar. wajahnya. Mbak Egi. On kamera, Ya. on kamera. Ya, ini masih ada lagi Pak Ferdinand. Tolong wajahnya ya. Oke, Pak Reski. Ya, Ibu Surya ini, Surya Utama siapa ini? Ya. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Kalian masih hadir? Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, Terima makasih kasih Ketua, semua. terima kasih Yo. teman-teman semua. Selamat malam. Saya Selamat akhiri ya malam. Zoom-nya. Ya. Terima kasih.